Assalamualaikum. Mau bercerita tentang pengalaman saya waktu mencari kerjaan ya, lowongan. Siapa bilang kalau wanita itu mendapatkan kerjaan itu mudah daripada lelaki gitu. Ada yang bilang seperti itu ya sama saya, bahwa wanita itu paling gampang mendapatkan pekerjaan. Siapa bilang tidak semudah itu? Yang namanya cari kerjaan itu tidak mudah kok, tidak gampang gitu. Itu mah tergantung hoki, udah rezekinya seorang gitu. Nah, di antara manusia yang dapat kerjaan mudah, tidak embel-embel, nah itu bagus lah. Wah, udah rezekinya, mungkin udah jodohnya, udah menemukan pekerjaan yang cocok, ya udah pas di pilihannya, kebetulan cocok, ya bagus lah. Kadang kan orang cari kerjaan tuh tidak cocok ya, makanya orang bekerja pindah karena belum menemukan yang cocok gitu. Tapi saya mau bercerita tentang pengalaman saya sewaktu saya masih gadis ya, berusia 20 tahunan lah, kalau belum menikah lagi, masih ya tubuh saya masih bagus, mungkin wajah saya bersih, tidak seperti ini. Gigi saya masih cantik, tidak begini ya. Pokoknya dulu saya usia belasan tahun, di usia belasan tahun sampai usia 40-an ke atas itu saya tuh masih cantik. Wajah jelek begini, gigi begini. Nah, karena di usia sekarang udah 53 tahun, ini kena musibah nih, jadi jelek gini ya. Nah, ini kembali ke cerita tentang kerjaan. Dulu sewaktu saya bekerja, cari kerjaan gitu, bukan bekerja ya, cari kerjaan di usia 20 tahun. Orang tujuannya mau cari kerja, melamar ke perusahaan rokok, kalau nggak salah mah, iya rokok lah di situ. Nggak akan sebutin lah nama rokoknya, soalnya saya juga jaga image ya. Saya melamar ke situ karena dikasih tahu sama asisten yang bekerja di situ ya, di perusahaan itu ada lowongan, ya saya masukin lowongan, ya saya ngebelain pakai baju biasalah sopan ya, gitu. Terus pakai bawa lamaran ke perusahaan itu bareng sama karyawan rokok itu ya, yang akan pergi ngantor pakai mobil dinas gitu, ngajak saya, ya saya ikut aja bergabung dengan orang yang udah kerja di rokok itu gitu, ke perusahaan rokok itu. Nah, di situ. Nah, pas udah nyampe ke tujuan itu, saya ketemu dengan supervisor wanita. Dia tuh banyak anak buahnya, si SPG-nya itu gitu, banyak jangkung cantik gitu ya. Nah, ini si supervisor wanita itu ke saya, nah kamu wajah oke, nah tapi sayangnya body kamu kurang tinggi. Nah, memang tinggi body saya 158, yang dibutuhkan 170. Nah itu saya memang sih body saya pendek enggak, jangkung enggak. Nah itu yang membuat saya gagal di situ ya, masuk ke jadi SPG, sales promotion girl gitulah, di bidang produk rokok. Nah di situ saya juga melihat ternyata ditolak, alasannya pendek, ya biarin, dalam hati dah saya kerja, dan nama juga cowok mau nyoba melamar gitu, nggak begitu serius. Dah lagian bisa lihat lingkungannya begitu gitu, iyalah kerjaannya seperti ya saya lihat SPG ya, udah mau masuk kerja penampilannya seksi banget, pakai rok mini. Aduh, saya kurang ini kurang
Ya masa nggak cocok lah kalau seandainya saya jadi bekerja pakai rok mini. Ke jalanan nawarin rokok gini, nggak mau kayaknya. Nah itu, saya pengennya ya, harapannya pengen kerja di bagian ADM-nya, bukan sebagai SPG sih tujuan saya gitu. Udah saya kan sekretaris atau masa kerja kejalanan gitu jadi SPG gitu, bukannya sombong sih gitu, sesuai dengan jurusan saya kan, lulusan LPS saya ini gitu. Nah di situ waktu itunya saya ditolak, ya seneng lah, lagian nggak tadinya juga nggak mau gitu, cuma nyoba-nyoba lah dia kerjaan jadi SPG. Nah pas saya sebelum pulang ketemu sama cowok wah bapak lah mungkin ya, usia 50 tahunan kali. Dia kelihatannya punya jabatan, entah manajer entah apa nggak tahu, saya nggak nanya waktu itu. Terus dia nanya ke saya, tuh mau pulang? Iya pulang aja pak, ada lagian si ibu itu nolak saya, alasan saya kurang jangkung gitu pak. Ya udah saya nggak mau berhenti, saya nggak diterima nggak masalah, nggak bagi saya mah gitu. Nah saya ngadu ke si bapak-bapak itu. Tuh dia juga kan punya ruangan khusus gitu ya. Terus dia nanya gini, "Nak, kamu tak serius mau pengen kerjaan gitu?" Ya serius satu pas, saya kan bawa lamaran masa gak serius gitu. Cuma saya pengen cari kerjaan yang lain lah gitu, jangan jadi SPG gitu. Terus dia udah ngomong, kamu serius pengen kerja? Iyalah mau kerja tuh, kalau nggak kerja saya nggak bakalan punya uang gitu. Mau makan dari mana kalau saya tidak kerja gitu, saya ngomongnya gitu. Ya saya usia saya kan waktu itu usianya 20 tahun kalau nggak salah, saya usia saya. Iya, nah saya akan usahain kamu kerja ya, tapi bukan di perusahaan ini. Nah, kata dia bilang itu. Oh ya, di mana? Dia bilang katanya di itu mau usahain saya, apa, kerja, masukin saya kerja di sebuah restoran kalau nggak salah itu ya. Ya restoran, kata dia punya kenalan darinya teh. Oh temen dia punya teman yang punya perusahaan restoran, nah, mungkin kamu di restoran sebagai kasirnya atau gimana ya. Nah, mau nggak kata dia? Ya mau lah, yang penting halal kata saya lah gitu. Nah gitu aja pak. Kapan? Tapi pak, ya kalau kamu asal benar serius pengen kerjanya, kesehatan nanya lagi si bapak itu, saya serius kamu kerja? Ya iya apa serius, masa saya kan bawa saya datang ke sini bawa lamaran karena alasan saya kurang jangkuk gitu. Ya udah nggak pak, saya cari kerjaan yang lain. Sekarang bapak nawarin ada lowongan di tempat lain bukan di sini, ya sok aja di mana. Terus dia bilang gini ke saya, kamu benar-benar serius mau pengen kerja gitu? Ya iyalah tuh pak, kalau nggak kerja mah nggak bakalan bisa makan gitu gitu. Nah, terus dia nanya gini, nah, kalau benar kamu pengen kerja, nah, harus ada syaratnya. Saya tuh kaget loh, syaratnya apa pak, kan ini saya balamaran, mungkin saya syaratnya balamaran atau gimana gitu. Enggak, bukan itu maksud saya. Nah, kalau seandainya kamu masuk kerja, nah kamu mau ngasih hadiah apa ke saya? Omongnya gitu sih bapak-bapak itu ke saya. Ya saya kaget tuh. Dia bilang, nah kalau seandainya saya ini nah masuk kerja, mau ngasih hadiah apa nah buat bapak, emang gitu. Ya jelas saya bingung waktu itu. Emang bapak mau apa? Mau uang? Hadiah apa? Bilang ke saya, nanti saya beliin kalau seandainya saya masuk kerja gitu. Bisa bilang gitu ke dia ya. Nah, dia bilang gini ke saya nggak butuh uang, saya nggak butuh hadiah dari saya. Nah, jadi nggak butuh hadiah uang dari aku gitu. Jadi saya tak bingung, emang bapak pengen apa tuh? Saya bingung, bapak mau katanya pengen dikasih hadiah. Nah, kesannya saya masuk kerja, berhasil masuk kerja, bapak pengen dihadiahi sama saya, pengennya bapak pengen uang atau hadiah apa nih, tinggal bilang aja ke saya gitu. eh enggak, bapak mah nggak mau hadiah dari kamu, cina nggak mau uang, nggak mau hadiah pokoknya. Jadi lalu apa tuh maunya bapak? Saya mah nggak ngerti, jelasin yang benar pak gitu. Saya bingung lah, bapak pengennya hadiah, saya tanya pengennya uang atau hadiah apa, bapak nggak mau. Jadi lalu apa tuh yang
ternyata dia teh pas siap kamu mau dengarnya, iya siap lah. Nah, emang bapak mau apa gitu? Kalau saya masuk kerja, maunya apa, bapak pengennya apa? Nah, setelah itu dia ngomong, saya pengen punya anak dari saya pengen punya anak dari kamu, ngomongnya gitu. Aku jelas saya kaget. Setelah di situ dalam batin saya istighfar, astagfirullahaladzim, cinta dikira dia tahu pengennya apa gitu, pengen dikasih hadiah apa, ternyata dia pengen punya anak dari saya. Ya Allah ya Robi, orang tujuannya cari kerja, loh dia namarin kerja di tempat lain, tahu-tahu udah masuk kerja, alasan sadanya berhasil masuk kerja, saya ini harus ngasih sesuatu buat dia, ternyata bukan hadiah, bukan uang gitu ya, pengennya dia pengen punya anak dari saya. Gelau tuh, dasar gelau. Udah mati saya gitu. Akhirnya saya ya tolak aja, amit amit. Tujuan saya kan cari kerjaan, belum kepikiran mau nikah lah ya begitu. Tujuan saya pengen cari kerjaan, bukannya disuruh saya harus punya anak. Dia pengen punya anak dari saya, wong edon. Dasar gila. Nah, di situ ya saya tolak lah secara halus ya. Ke dia, masa tuh udah, saya kan tujuannya bekerja, mau cari kerjaan, bukannya disuruh saya harus bikin dia mau saya masuk kerja, tahu-taunya dia butuh seorang anak dari saya gitu. Amit amit itu cowok apaan, lelaki mungkin dia itu udah tua ya, usia 50 tahun udah punya istri, kayaknya nggak, belum punya anak ya, masa kok dia minta ke saya pengen punya anak dari saya. Astaga ya Allah, dia bilang saya pengen punya anak dari kamu, gimana, mau nggak? Ya jelas saya ditolak, tapi waktu itu saya nolaknya halus begini, aduh pak maaf, saya teh udah tunangan. Saya nolaknya begitu loh, padahal saya belum punya pacar, belum tunangan, belum milik. Ya saya menolak aja secara halus. Saya bilang ke dia bahwa maaf, saya udah punya tunangan pak, nggak bisa kalau seandainya hadiah bapak berupa seorang anak dari saya, ya Allah bapak nggak bisa, maafkan saya. Akhirnya karena dia nggak mau, dibilangin saya udah tunangan, akhirnya gagal deh. Dia mau ngusahain saya masuk kerja, ya udahlah, dalam batin saya, ngapain, perusahaan banyak kok di sana di luar, ngapain saya ambisius sama orang-orang sinting gendang gini gitu. Dalam hati saya gitu, saya menggerutu gitu ya. Nah begitulah kisah tentang saya waktu itu, banyak godaannya. Makanya kepada siapapun, jangan menganggap enteng. Wanita itu cari kerjaan tidak mudah kok, sebetulnya nggak gampang. Ada yang bilang ke saya, oh wanita mah paling gampang mendapatkan kerjaan. Tidak juga lah. Contohnya saya nih, cari kerjaan susah, cari kerja masuk mudah, masuk nggak lama karena nggak cocok ya, banyak yang gini nih. Banyak yang gini, belum lagi ada godaan dari si bos dia amit amit. Terus ini apalagi, apa ini, banyak godaan, gampang masuk, banyak godaan, banyak yang gini ya. Terus cari kerjaan susah, udah masuk, aduh godaannya banyak, banyak yang iri, banyak yang menggoda, pokoknya nyebelin lah orang masih. Nah gitulah, nggak, pokoknya ngebikin saya nggak nyaman lah, jadi saya keluar gitu udah. Nah itulah godaan saya banyak ya, nggak gitu. Kerja apapun selalu banyak godaan, selalu banyak orang yang iri gitu gitu. Nah itulah, gak tahu, padahal saya kan orang masih baru, kenapa disirikin gitu, heran. Setiap saya ini dapat kerjaan ya di dunia baru gitu, kerjaan apa aja pokoknya selalu aja ada orang yang gini gitu ya. Padahal saya kan sikap saya biasa-biasa lah gitu, tapi nggak tahu dah
Dasar kan orang masih baru gitu, kenapa sih banyak senior kelihatannya nggak suka ya. Pas saya masuk di lingkungan dunia kerja, kau begitu ya, jahat-jahat juga ya. Gas, kadang ada juga yang sikap ramah, tapi di belakang menikam. Aduh, saya di depak. Nah, itulah jahatnya dunia kerja ya, kalau saya jelasin. Makanya cari kerjaan itu nggak gampang, cari teman baik juga nggak gampang gitu. Begitu guys, hati-hati. Namanya kerjaan itu wanita pria sama susah, nggak mudah gitu. Saya tuh cari kerjaan tuh halal, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh gitu. Cari kerjaan yang menyimpang juga banyak, nah, tapi saya mah nggak lakonin, saya mah inget mati, nah ngapain? Uang gepok-gepok, amit-amit deh. Nggak mau deh jual tubuh, amit-amit. Saya masih punya harga diri ya. Gak butuh duit hasil jual tubuh saya mah. Saya butuhnya uang halal gitu. Tapi godaannya tuh banyaknya kebanyakan ya orang yang nawarin kerjaan itu kotor lah tuh. Seperti di karaokean, diskotik, nah gitu. Saya juga pernah kok kerja di diskotik cuma 1 bulan gitu. Pengen tahu sih tujuannya kerja gimana sih di situ, di dunia diskotik itu pengen tahu aja. Awal saya main ke situ sebagai pengunjung, lama-lama saya pengen nyoba kerja di situ ya langsung terima gitu di bagian depan, menerima ini apa sebagai tiketing gitu. Baru masuk udah banyak yang gini nih, guys, yang saya sih bersikap biasa amat, saya lagi sibuk di luar jam kerja mau pulang, banyak yang nyelonong yang ngajak nawarin apa jasa mau saya antar lah gimana, padahal saya nggak kenal tapi dia tahu saya kerja di situ gitu gitu ya. Di antara dunia kerja seperti itu ya saya memang jutekin gitu sama senior, jutekin nggak tahu ya mungkin, padahal saya sih biasa aja lama tapi senior mah jutek sama saya gitu, jutek-jutek amat gitu. Malahan si bos juga suka sama saya disuruh kos aja di ngapain kos, saya asli orang Bandung gitu, Pak ngapain saya kos gitu. Ya, dan saya kan orang Bandung bukan pendatang, saya punya rumah tinggal ya. Dalamnya teh tin cina anak-anak kan saya kan pulangnya jam 3 ya, waktu kerja di diskotik tuh kan pulangnya jam 3 pagi tuh dia ada antar jemput karyawan ke rumah masing-masing sama supir angkot itu diantarin. Kalau pulang jam 3 pagi itu diantarin gitu ke rumah masing-masing. Nah baru aja kerja 2 minggu si bos udah aneh-aneh sikapnya gitu. Tin, kamu kalau pulang kalau bisa sih jangan naik angkot loh. Ya naik angkot kan itu untuk angkot jemputan bapak sama khusus karyawan pulang nih Pak, jemput iya kalau bisa jangan jangan pulang angkot aja lebih jadi gimana tuh saya pulang naik apa gitu ya, diantarin lah sama saya ya gitu, dari nyata gitu ya. Banyak di antara tamu juga ini apa, saya nggak kenal sih tapi dia tahu saya yang kerja di situ gitu. Ini tamu teh dasar tamu sinting yang udah tahu di situ pengunjung cewek-cewek cantik-cantik seksi-seksi godain saya aja mulu gitu ya, dan itu nah, dan karena banyak godaan orang gini nih termasuk si bos nih. Semua si bagian bartender juga ngomong ke saya, Tin itu si bos mau sama kamu tuh. Nah, si bartender itu kan ya ke saya ngasih tahu karena saya waktu masuk kerja itu dikasih tahu sama dia itu ada lowongan mau nggak Tin kerja di sini, ya mau aja mau coba lah gitu. Tuh si bos tuh yang lagi ngitung duit nah, gitu nanya nanya ngomongnya gitu ya saya deketin lah gitu, Pak mau melamar kerjaan, ditanya diem, lama-lama jawab
melamar jangan malam-malam, nanti besok Senin ya siang kesini lagi, udah aja gitu, enteng banget jawabnya gitu. Ya saya cuek aja lah, besoknya datang, Seninnya kalau waktu itu kan Minggu ya malam, nah langsung terima. Nah, saya kerja di situ. Itu masalahnya, banyak baru masuk banyak godaan. Nah di situ kaget, oh gini ya dunia kerja malam, mit amit, banyak orang sinting juga ya, aneh-aneh ya. Coba dasar yang pengunjungnya orang sinting, mungkin saya udah tahu kerja sibuk sebagai tiketing di situ, ditawarin Inex gitu. Kamu mau Inex? Nah, bisik-bisik ke telinga saya kaget. Tapi saya mah jawab aja, aduh maaf, dasarnya lagi sibuk gini Pak, maaf ya, makasih. Orang lagi sibuk bikin ini apa, di depan ditawarin Inex, mau Inex dia. Saya tolak secara halus, kan malu aja pengunjung, walaupun saya nggak suka, sebal sama orangnya, tapi saya tetap aja semut senyum gitu, tolak secara halus itu ya. Ada juga waktu pulang kerja dicegat, oh, kamu jangan naik ke angkot jemputan itu, udah aja ikut saya pulang. Ya jelas saya takut lah, orang nggak kenal gitu, walaupun dia bawa mobil mau ngantar saya, sih takut diperkosa. Tujuan saya ke situ bukannya neko-neko ya, bukan soalin. Tujuan saya sih pengen tahu dunia tempat diskotik itu seperti apa sih, walaupun saya kerja itu benar ya, sebagai tiketing ya, bukan sebagai pengunjung, bukan sebagai pelayan. Di situ saya di bagian depan di situ. Itu diskotik yang udah terkenal ya, punya nama. Sekarang mah udah tutup ya, diganti jadi hotel, hotel bintang 3. Entah bangkrut atau gimana nggak tahu ya. Setelah saya keluar dari situ baru kerja 1 bulan, jarak 3 bulan udah ganti. Nah, mungkin itu karena emang sih tempat kerjaan saya diskotik itu dulunya kan terkenal karena banyak saingan, jadi lesu. Nah, tumbang ganti jadi hotel bintang 3. Nah di situ, bener yang namanya nyari kerjaan itu, mau cari kerja yang baik tidak gampang. Maksud iya, cari yang baik, yang tidak baik tidak gampang. Baik teh maksudnya kerja kantoran seperti di bank gitu, atau di perusahaan produk nah kosmetik. Ini mah kan kalau kerja di diskotik itu juga paling nggak ya, gampang-gampang juga, cuma nggak gampangnya yaitu banyak godaan. Jadi kalau tujuan saya fokus cari kerjaan di situ bukan aneko-neko ya, nggak cocok kalau banyak yang gini mah ke saya. Banyak menggoda ya, aneh-aneh nawarin ini